Oke, kita mulai ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, good afternoon, class. Okay, how are you this afternoon? I'm a little bit not well, ya. Sedikit tidak enak badan karena ada influenza. Lagi salesma, ya. Bahasa Sundanya salesma, ya. Apa gitu? Oke, get well soon kalau bahasa Inggris. Kalau bahasa Sundanya? Get well soon, gerawaras. Ya. Oke, today, as usual, we are going to learn English. Ya, today's English lesson. Ya, kita akan belajar bahasa Inggris hari ini. But before that, let's start our meeting by saying basmalah together. Okay, thank you. Nah, okay, let's continue our lesson. Last week we have learned about recount text. Today we are still learning recount text, ya. Okay, nah, on last week you learned about Ismail Marzuki, benar kan? Yeah. You listen to monologue about Ismail Marzuki. He was one of national heroes, yaitu salah satu tokoh pahlawan nasional sebagai seorang musisi. Bisa ternyata seorang musisi jadi seorang pahlawan. Dia pakai senjata nggak? Iya. No, he don't use weapon. Dia tidak bawa AK, dia tidak bawa SS, dia tidak bawa senapan. Dia bawanya karya. Ya. Dia karyanya selalu kita nyanyikan mungkin di Senin pagi, ya. Banyak sekali karyanya. Oke. Nah, kalian juga untuk jadi seorang pahlawan, to become a hero, you don't have to be a policeman, you don't have to be an army. Ya, kalian nggak harus jadi polisi, nggak harus jadi tentara, jadi pahlawan. Jadi apapun kalian bisa jadi pahlawan suatu saat, ya. Semoga kalian bisa jadi salah satu pahlawan Indonesia di masa yang akan datang. Oke, ya. Nah, today we are going to learn recount text. Nah, tujuannya adalah menentukan makna. Jadi di akhir pembelajaran, at the end of the lesson, you are able to find the meaning, makna in the text, and then find the information in the recount text, and then maybe you can create, mampu menyusun recount text, simple recount text yang sederhana dulu ya sebelum kita yang panjang. Oke, before that, let's play some games, ya. Oke, now play some games. Keluarkan HP-nya. Use your handphone. You can scan barcode here. Bisa scan barcode-nya ini. Silakan scan barcode-nya. Kita main game dulu. Kalau nggak ada kuotanya minimal satu meja sah. Ya. Ada? Okay, please scan the barcode. And you will place the game. Now I have main game. Click start. Okay, ya. After you click games, nah gamesnya you have to choose when the event happen. Jadi kalian harus menentukan kapankah kejadian yang ada di gambar itu terjadi. Tahun berapakah itu? There are 5 pictures. Maybe different picture kan? Ada kejadian A, B, C, D atau E. Kalian tentukan tahun berapakah itu. You choose the answer. Kalian pilih tahunnya berapa? Sudah? Ada yang selesai? Ada enggak? Ada yang selesai? Nah, enak nih, belum tidak. Apa yang tidak? Nah. Oke, ya.
Cek, ada yang please. Jawab, please. Ketika sudah selesai nanti di leaderboard, in the leaderboard kamu tulis nama kamu. If you have finished the game, kalau ada tulisan leaderboard, kamu tulis name, kamu klik and put your name, ya. Bisa. Harus pakai kuota, pakai punya bapak sampai 9, saya nggak biasa sampai 9. Iya. Yosef ya. Oke ya. Ada leaderboard, klik leaderboard, kamu nanti put your name di sana ya. Oke, Bandung siap kalian. Kamu klik ya. When Bandung siap kalian happen. Oke, tulis nak dari tulis jadi report. Oke, very good. Oke, kita lihat ya leaderboardnya. Nih, nih kelas lain tadi Ripa ya. Rizky, Lucy, Nanda, oke. Gracie, oke. Silakan kalahkan kelas yang lain ya. Cuma. Gitu, ini tahunnya. Main dulu. Oke, one more time ya. Oke. Okay, this is round table conference ya. Konferensi meja bunda. Leaderboard ada leaderboardnya. Ya dengan
Minus. Kayaknya belum beruntung. Not lucky. Click leaderboard. Click leaderboard. Put your name. Barcode-nya? Scan the barcode. Oke, one more time ya, sekali lagi. You can play one more time. One more time, sekali lagi ya. Kalau bisa sekali lagi play again bisa. Start play again. Nanti kalau udah beres. I will let 3 more minutes ya, 3 menit lagi. Please try quick ya, dipercepat ya, dipercepat. We don't have much time ya. Okay, siapa dia how many score? Did you get it? 800. Okay, Saifuddin lead the competition. Ya, Saifuddin 823. Leaderboard. Kalau udah beres, ada leaderboard. Okay? Okay, put your name. Put your name on the leaderboard. Okay, with your honey now, yeah. Beat Saifuddin. And Nanda the second. Yeah. Okay, no problem. Yeah. Click leaderboard. Tadi harusnya diklik leaderboard. Bisa klik namanya. Oke, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Oke, ya. Tadi, oke, silakan back to your seat, please. Back to your seat. We have you have guessed the 5 events, ya, which happened in the past. Semuanya terjadi di masa yang lampau.
The first picture, Bandung Sea of Fire, Bandung Lautan Api. When this happened? Kapan? What? 46 ya, tahun 46 terjadinya ya. Oke, next is apa eventnya yang kedua? Oke, proklamasi. Very easy ya, ini mah kalau kalian salah bangetan ya. Kalian mungkin bukan orang Indonesia kalau nggak tahu proklamasi. Oke, next ya. Third picture is about 1949 ya, oke ya, 1949 ya. 49 ya, good. Oke, the fourth bonus dulu. Bapak dapat bonus. Bisa ya? Bapak dapat bonus. Oke, nggak apa-apa ini juga gede. Oke, next picture number 4, the Battle of Surabaya. 45 ini 45 ya. Oke, very good. And then the last one is about the youth flag, Sumpah Pemuda. Oke ya, 1928 ya, oke. Jadi kalian sudah bisa menentukan bahwa all the event is happen in the past. Jadi kalau kejadian di masa lalu itu masuknya ke dalam recount text. Ketika kita menjelaskan sesuatu terjadi di masa lampau, itu adalah contoh dari recount text, ya. Nah, and then, tadi functionnya ada ya. Ini you have to know the function ya. To telling the reader about the event in the past. Menceritakan tentang suatu kejadian di masa yang lampau. Okay? And then this is the structure. You have to know the structure ya. Nah, structure there are 3 structure ya. Ada 3. Yang pertama orientation. Orientation tells about maybe the name of the event, the date or year, and maybe the people who involved, ya, orang-orang yang terlibat di sana. And then tell the event yang kedua. Event itu kejadiannya, mungkin pemicunya apa, kejadian pada saat puncak-puncaknya apa, kemudian di akhirnya, mungkinnya itu event. Jadi rangkaian cerita seperti apa. Dan paginya, siangnya, atau mungkin sorenya gimana seperti itu ya. Kemudian yang terakhir section adalah reorientation. Reorientation is conclude, summary, ya, kesimpulan dari teks tersebut, yaitu generic structure-nya ya. Oke, next ya. Nah, tensesnya adalah menggunakan past tense. Past tense itu verb kedua. Ya, verb kedua. Oke, ingat ya, past tense itu verb kedua. Ya, verb kedua. Oke, past verb ya. Nah, past verb atau verb atau kata kerja yang kita gunakan adalah kata kerja bentuk yang kedua. Ada bedanya nih kolom yang ini dengan yang ini. Kalau yang ini namanya regular verb, beraturan. Kenapa beraturan dia? Selalu diakhiri oleh akhiran ad. Ya, there are many verbs include the regular verb. Hampir semuanya masuk ke regular verb. There are some of the verb include to the irregular verb. Masuk sebagian. Yang wajib kalian tahu irregular verb. Misalkan apa irregular verb? Find, bukan finded atau finded, bukan, tapi menjadi found. Hit, bukan hitted, tapi hit lagi. Bring, bukan bringed, ya, bukan bring, tapi jadi brought, ya, brought, ya.
Brought. Jadi bring, brought. Ya. Bukan bread, bukan berat. Jadi berat, brought. Oke, next make menjadi made. Ya. Ya, made in. Nah, itu karena lampau dibuat di Cina. Ya. Oke, ya ini verbnya ya. Ingat, verb yang digunakan verb to. Ya, verb to, oke. Nah, then, ya. Nah, today I will make groups, ya. Nah, please work in group. Now look at the picture here. Ini, grup, bentar. Nah, ini grup sebelah. Ini grup 10. Nah, sob ya, gabung dengan kelompok yang tertera di sini. Oke, sorry ya. Maaf salah. Oke ya, ini grup 1, please join Randy, Yayan, Owen, bersama Rizky. Grup 2, Riana, Ardiansyah, Eka, Nanda, Saifuddin. Grup 3, Henny, Willy, Emir Pansawa. And then Widya, Ade Ridwan, Hana Nafis. Grup 5, AA, Dinda, Kusnandi, Warsi, Sri Mulyani. And then group 6, Indi, Rayana, Kurniadi, Reski. Ya, nggak apa-apa, it's okay. Group 7, Sanas, Joni, Mirna, Rifa. Oke, now, please. No problem, nanti Bapak akan bagi. No problem. So, ayo, please join the group. Ayo, come on, yuk. Sama Sevi, join yang kedua. Ayo, aman. Ayo, quick. No problem. Ayo, cepat ya. Group 1, which one is group 1? Ready? It's okay. Okay, now your class. Okay, first, look at activity 1. You have to change the verb into verb 2. Di sana ada verb ke-1. Kamu ubah menjadi ujung yang ke-2. Misalkan is. Is itu apa ya verb keduanya? Bapak kasih tahu ya. Number 1 is was. Tulis was. Was. Nah, gimana sih? Was is berubah jadi was. Number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Silakan
kalian sendiri yang menentukan. Cek di internet, cek di modul. Bapak sudah menyediakan di modul di paling belakang itu ada irregular verb. Mungkin ada di sana, mungkin juga tidak ada. Kalau tidak ada di sana, you can check on the below internet, ya. Teman-teman, itu tugas yang pertama. And then the second activity yang kedua adalah activity itu. Activity yang kedua adalah menentukan whether the statement is true or false. Kalau statementnya true, syaratkan false-nya. Kalau statementnya false, syaratkan true-nya. Based on the text in activity 1. Ya, oke. Next. Oke teman, ya cek di internet. Kurang ya? Kurang. Who is the Raden Juanda Kartawijaya? Which group? Okay. Please tell us about what contribution to Indonesia
Mr. Raden Juanda Kartawijaya. Bacakan coba, apa kontribusinya ke Indonesia? One of the wonders of the He was Nah, silent, dengarkan dulu kepada Nafis. Nafis, bacakan dulu yang pertama. He was Nafis, he was an Indonesia politician and technocrat. Oke, jadi Mr. Raden Juanda ini is politician and technocrat. Technocrat itu yang seperti birokrasi, ya, macam dubes, menteri dan sebagainya. Oke, number 2. 11 Prime Minister of Indonesia From 1957 to 1959. Oke, jadi dia itu seorang perdana menteri. Sekarang Indonesia punya perdana menteri nggak? Tidak punya, langsung oleh presiden. Dulu mah ada, kalau waktu Indonesia Serikat ada. Beliau salah satu perdana menteri. Lanjut yang ke terakhir. during October conference between Indonesia and Dutch Airways and the care of the economic and Oke, yang ketiga, Mr. Raden Juanda ini became the perwakilan dalam round table conference. Jadi dia perwakilan apa? Konferensi meja. Tahu nggak orang mana dia? Orang Jawa Barat, ya. Orang Bandung gitu ya, tuh, ya. Oke, the second one. Oke, always there is a group. Oke, yang lain dengarkan ya. Please listen to our friend. Oke, Randy, seorang berkenaan. She was born to Indonesia and here Oke, look at the sentence. Jadi, Dewi Sartika was born to Sudanese noble parents. Noble itu apa? Kaya. Jadi, Ibu Dewi Sartika lahir dari keluarga yang kaya. Lihat aja itu namanya Raden sama Raden Ajeng, ya, ibu bapaknya itu berarti kaya sekali. Oke, next. She was an advocate for a pioneer of education for women in Indonesia. Oke, bahwa dia itu pionir. Pionir itu pertama kali sebagai yang mempelopori apa? Pendidikan untuk wanita. Selain kita punya Kartini, Jawa Barat punya ya, gitu. And then next, the third one. Nah, Dewi Sartika founded the first school for women. Jadi Ibu Dewi Sartika ini mendirikan sekolah pertama untuk siapa? Wanita. Biasanya beliau dulu wanita tidak boleh sekolah, kerjanya hanya dapur, sumur, kasur. Ibu Dewi Sartika nggak boleh cewek cuma di rumah doang, harus bisa baca, harus bisa tulis, harus bisa menjahit, harus bisa semuanya. Ngomong di depan publik, ya. Ibu Dewi Sartika jasanya sangat besar. Selain Kartini, ya. Oke, next we have Otto Iskandarnya, tahu? The group Otto, Oke. Apa katanya grup Otto? Please read. Coba. Otto Iskandarnya kan? was active in Sundanese Culture Organization of Paguyuban Pasundan. Oke, stop dulu.
Jadi Otto Iskandar Pinata itu active as a member of Paguyuban Pasundan. Jadi ada yang dari Pasundan mana? Dari SMP Pasundan ada nggak? Sekolah ini ada nggak? Nggak ada di sini. Nah, nanti kalau kalian kuliah di Unpas, dialah yang pertama kali mempelopori adanya organisasi Pasundan. Ya, Bapak ini pendirinya. Ya. Oke, next. Number 2. State Minister of Indonesia in 1945. Oke, jadi menteri. Bapak ini jadi menteri tahun berapa? Tahun 45. And then became a member of BPUPKI dan PPKI. Dia yang merumuskan kemerdekaan Indonesia itu, ya. Nah, namun sedihnya he is murdered. Dia dibunuh. Ya, di Malkisik di Banten dia dibunuh, ya. Kisahnya tragis, dibunuh oleh orang tidak dikenal. Ya, gitu ya. Karena orang tidak suka dengan beliau, ya. Oke, next, this one. Who's the group? Oke, kita Raden Edi Marta Dinasa. Apa katanya? He was an Indonesian Navy Admiral and diplomat. Oke, dia adalah seorang Navy Admiral, Panglima Angkatan Laut. Nah, juga One of the founders of the Indonesian Navy. oke, dia itu mendirikan TNI AL di awal-awal dia itu yang TNI Angkatan Laut, ya. Navy belum kan? Next, He was an Indonesian ambassador ambassador. to Pakistan. Jadi dia itu seorang duta besar untuk Pakistan. Oke. He did in the helicopter crash. He was living himself in the puncak area. Oke, dia tragisnya meninggal juga karena kecelakaan helikopter, ya. Tuh. Oke. Halo. Lanjut lagi di Muhammad Taha. Oh, Muhammad Taha. Ayo. Muhammad Taha, bacakan Muhammad Taha. Bacakan. Oke, he was orphan. Katanya dia itu yatim. Orphan itu yatim, ya, nggak punya bapak. Dan ibunya menikah lagi, ya, gitu. Taha was promoted to Komisioner Barisan Rakyat Indonesia. Dia menjadi tentara, ya. TNI itu TNI yang sekarang, ya. Dulu namanya BRI, bukan, beda. Dia meninggal juga karena killing himself. Jadi dia pergi ke markas Belanda membom si gudang senjata milik Belanda. Jadi bunuh diri. Ya, waktu Bandung Lautan Api. Ya, dia berani, dia mengorbankan nyawanya supaya Belanda kehilangan sumber senjatanya, ya. Kalian mau nggak seperti itu? Nggak tahu ya kenapa itu. Oke, next one. Nih, orang ini lihat. Nah, siapa ini? Bapak Iwa, Mas Iwa. Oke. Siapakah Bapak Iwa? He was an independent activist, legal expert, and politician. Oke, dia itu aktivis dan juga legal expert di bidang hukum, ya, dan juga politisi. Seven Indonesian Minister of Defense from 1953
290 55. Oke, dia itu jadi menteri juga tahun 53 sampai 55. Next. The first rector of Pajajaran University. He is the first rector of Unpad. Kepala sekolah universitas yang pertama. Ya, kalau di kita mah kepala sekolah, di sana mah rektor. Last one. His name was also set as the name of the campus at Unpad. Oke, jadi di Unpad ada namanya gedung Iwa. Ya, kalau kamu jadi bisa jadi gedung utama kalian. Oke. Oke. Oke, nah. After you find the contribution of the heroes, ya, setelah kalian mengelaborasi apa jasa, ternyata banyak sekali pahlawan-pahlawan di Indonesia yang berasal dari Jawa Barat. All of the heroes here is from Jawa Barat, from West Java. Mereka tuh orang Sunda semua, ya. Iya, ini orang Sunda. Ini Sunda. Ya, Mister Iwa kelahiran Ciamis, ya. Ini ya, kelahiran Ciamis. Nggak percaya cek di Google. Kakak bukannya Raden itu Jawa? Enggak, di Sunda juga ada, ya. Oh, berarti kayak Kemudian bapak ini, bapak siapa? Bapak ini nih, bapak ini. Bapak Nafis. You can find him on your money. Di uang kamu bisa menekan bapak ini. Uang berapa? 2000. Uang kedua terbesar di Indonesia. 50.000. Ya. Cek ya. Bapak ini jadi uang 50.000. Setelah presiden dan wakil presiden uang 100.000, bapak inilah orang Sunda jadi mata uang, gambar mata uang, ya. Ya, artinya berbanggalah kita orang Sunda jadi ada di uang. Betapa bangganya kamu kalau muka kamu jadi mata uang, ya, bangga banget pasti, ya. Oke, ya, nah, ayo, saya harap you can be you can be a hero as well. Kamu bisa jadi pahlawan juga. Amin. Ya. Kalau nggak buat negara, yang minimal buat irisan. Ya, oke, gitu ya. Nah, jadi once again we have learned about recount text. Ya, we learn about biography of the national heroes. Ya. Some of the national heroes, especially from West Java. Kita sudah mempelajari bagaimana mereka menjadi seorang pahlawan and contribution to Indonesia. Ya, one more time. Bahwa because it is biografi kan tells about the past event. Jadi biografi pun masuk ke dalam recount text. Ya, iya masuk. Ini ya, become the recount text itu ya. Okay, now put your name on here as the member of the group. Yeah, put names on the paper as the member of the group. So I can know the member of the group. Silakan. Yang tidak hadir juga, Pak. Nggak usah. Satu aja, yang ada gambarnya aja. Sudah? Sudah dikumpulkan. Ya. Nah, waktunya habis. Ya. Oke, once again ya. So, kita review dulu sebentar ya. A minute. Review dulu. Oke, review dulu ya bahwa recount text itu adalah sebuah teks yang menceritakan tentang masa lalu, ya. Masih benar biografi. Remember the structure of the text?
May orientation, event, and reorientation. If we want to talk about it, we have to use past tense. Past tense verb berapa? Verb kedua. Nah, verb kedua itu ada regular verb and irregular. Kalau regular verb tinggal ditambahkan at. Okay. I think that's all for today. Next week we still learn about recount text. Maybe we can write, ya. Nanti mau menulis tentang biografi pahlawan mungkin di depan, ya. Okay, thank you. Let's close our meeting by saying hamdalah together. Okay, thank you. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang piket hari ini siapa? Piket hari ini siapa piket? Siapa yang piket hari ini? Mana Riana? Kak, Saipudin tolong ini ya. Saipudin tolong ini masukkan ke itu.